cepat juga gitu ya ternyata. Oke, saya akan share screen, boleh off video sekarang. Materi kuliah terakhir kita ini tinggal satu subbab ya. Jadi ini 1 Desember betul ya, kita sudah di bulan terakhir. Ngomong-ngomong, tahu nggak Desember tuh bulan ke berapa, Hanina? Bulan ke 12 ya? 12, iya Pak, 12. Tapi kalau Septa, Okta, Deka itu berapa itu sebetulnya? Sep itu 7, Tuh, Okta 8, Deka Deka 10. nggak oh iya ada yang kelewat 1 November ya. Nova Iya, 9 iya, ya. Jadi ini bulan iya. ke-10 sebetulnya Hanina. Oh, Nah, nggak pernah kepikiran ya? iya Pak. Jadi Januari dan Februari itu bulan ke-11 dan bulan ke-12. Maret tuh bulan pertama. Makanya di negara belahan utara, bumi belahan utara, musim semi kan dimulainya Maret. Jadi awal tahun tuh Maret sebetulnya. Tapi ini gara-gara Kaisar Janus siapa zaman Roma dulu ya. Jadi Januari ya bulan pertama, Februari bulan kedua. Dulunya tuh Desember ya bulan ke-10 kan gitu ya. Jadi sesuai namanya. Baru nyadar ya kalian ya. Oke, itu sedikit pengetahuan tentang kalender. Jadi ada bulan Januari dan Februari yang kemudian kalau kalian pikir-pikir kenapa juga bulan Februari itu hanya 28 hari, kadang-kadang 29. Itu karena itu bulan terakhir itu di utak-atik tuh ya pada zaman itu nggak nggak inilah nggak penting-penting amat, masih gelap, masih musim dingin gitu ya, gitu. Ya, pengetahuan tuh kalau baru tahu nanti cek di internet ya sejarah kalender. Oke, kuliah sebelumnya kita sudah membahas fungsi trigonometri inverse dan saya menampilkan eh, sal, eh, salindia atau slide ini ya. Jadi ini foto eh, ibu atau perempuan perempuan aja ya. Perempuan sedang menaiki sepeda yang rodanya persegi itu ya. Tapi lintasannya lucu seperti itu. Ya kalau lintasannya lurus, eh, maka kurvanya itu periodik gitu ya. Dan bergelombang gitu ya. Seperti itu. Sedemikian sehingga kalau dilihat dari samping, eh, sepeda ini jalannya asik-asik aja. Jadi nggak loncat-loncat, nggak naik turun gitu. Tapi akan porosnya itu akan bergerak horizontal gitu ya, tidak naik turun. Jadi pada garis lurus horizontal gitu. Nah, kok bisa? Ya, tentu persamaan lintasannya dirancang khusus yang sesuai dengan roda persegi itu. Kalau rodanya lingkaran, jalannya lurus, asik. Kalau rodanya lingkaran berjalan di atas jalan bergelombang ini nggak asik gitu ya. Tapi kalau roda persegi di jalan lurus ya naik turun. Roda persegi di jalan seperti ini asik, lurus aja dia gitu. Jadi roda dan lintasan tuh harus berjodoh ya. Nggak bisa Anda mengatakan roda harus lingkaran kalau jalannya seperti ini ya roda lingkaran malah bermasalah. Oke, nanti kita jawab ya persamaan lintasannya apa. Nah, sasaran kuliah hari ini fungsi hiperbolik dan inversnya di eh, e-poster atau sampul di kanal YouTube saya menambahkan kata trigonometri ya. Jadi fungsi trigonometri hiperbolik. Ya, memang ada kaitannya dengan fungsi trigonometri. Nah,
saya akan mulai dengan definisi beberapa fungsi trigonometri hiperbolik basic ya, yang mendasar, yaitu sin hiperbolik, cos hiperbolik, tangen hiperbolik, dan kotangen hiperbolik. Jadi haknya nempel ya, haknya nempel ke kata sin, cos, tangen, kotangen. Jadi bacanya saya juga agak kesulitan. Sin, cos gitu ya. Tangen. Pak, ada haknya susah. Coba Hanina bisa nggak? Yang mananya, Pak? Ya, salah satu sin hiperbolik gitu. Sin kan susah ya. Gitu. Jadi ya ini kalau tulisan nggak ada masalah. Ya mungkin dibacanya nggak disingkat gitu, tapi kita bacanya sin hiperbolik, cos hiperbolik, tangen hiperbolik, kotangen hiperbolik gitu ya. Jadi nggak usah pakai bunyi imbuhan H itu gitu ya. Langsung hiperboliknya aja diucapkan. Nah definisinya seperti ini. Ini sin hiperbolik. E pangkat X minus E pangkat min X per 2. Kenapa per 2? Supaya nilai di X sama dengan 0 sama dengan kalau di sini mah tetap 0 ya, nggak sebelum dibagi 2 juga. Tapi yang kotangan hiperbolik, di situ nilai di X sama dengan 0-nya sama dengan berapa? E pangkat 0 itu 1. Jadi ini 1 tambah 1 bagi 2. Makanya jadinya 1. Jadi dibagi 2 supaya hasilnya seperti halnya cosinus 0 ya. Kita di sini paksa nilai fungsi yang baru ini nilai di 0 sama dengan 1. Nah, kenapa disebut cos hiperbolik? Nanti ada alasannya. Nah, jadi sin hiperbolik ikut dibagi 2 ya. Ikut dibagi 2. Tanpa dibagi 2 juga dia 0 sih nilainya. Jadi nggak ada pengaruhnya dibagi 2. Jadi dibagi 2 supaya sama aja dengan cos hiperbolik. Karena nanti kita ingin ada hubungan kesamaan yang melibatkan sin hiperbolik dan cos hiperbolik seperti halnya sin dan cos biasa gitu ya. Lalu tangen hiperbolik, cos hiperbolik, kotangen hiperbolik didefinisikan seperti halnya tangen dan kotangen, jadi sebagai rasio sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Lalu ada sekant hiperbolik dan kosekant hiperbolik gitu ya. Begitu. Definisi dulu, ada yang mau ditanyakan? Tentu saja X-nya di sini dipilih sedemikian sehingga fungsinya terdefinisi. Jadi untuk yang kotangan hiperbolik di sini tentu saja X tidak sama dengan 0 gitu ya. Demikian juga di sini X tidak sama dengan 0. Tapi selain itu yang lainnya terdefinisi untuk semua bilangan real ya. Nah, ada kemiripan dan ada perbedaan dengan fungsi trigonometri yang sudah kita kenal. Contoh di sini X anggota R nih. Kalau fungsi trigonometri 1 per cos X itu bisa sama dengan 0. Kalau di sini cos X tidak akan sama dengan 0. Ya, di sini cos hiperbolik X di sini akan selalu positif untuk setiap X anggota R. Kenapa? Karena E pangkat X dan E pangkat min X dua-duanya positif. Dibagi 2 ya positif gitu ya. Begitu.
Jadi tidak periodik. Jadi ini dua fungsi ini bukan fungsi periodik ya. Dua fungsi ini bukan fungsi periodik. Nah, jadi itu perbedaan. Kemiripannya nanti kita lihat setelah ini. Jadi ini yang mengukuhkan, ini yang hijau, ini yang biru ya, yang biru. Jadi cos hiperbolik nilainya selalu positif. Sin hiperbolik nilainya bisa positif, bisa negatif. Perhatikan sin hiperbolik di sini fungsi ganjil. Kalau cos hiperbolik di sini fungsi genap. Jadi Y sama dengan cos hiperbolik itu fungsi genap. Sementara Y sama dengan sin hiperbolik ini fungsi ganjil. Kenapa gambarnya seperti ini? Saya kira Anda bisa plot ya yang misalnya yang sin hiperbolik itu E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi 2. Ya hasilnya nanti akan seperti ini. Ada pertanyaan tentang grafik ini? Muhammad Najmi? Belum ada, Pak. Belum. Kalau belum saya tunggu sampai ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, nggak ada. Aman, ya. Nah, kesamaan yang saya tayangkan di sini ini hanya 2 ya. Ini untuk memperlihatkan saja ada kemiripan. Saya bilang mirip, bukan serupa, bukan sama persis ya. Kalau cos biasa dan sin biasa, cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1 kan ya. Jadi ini sebagai perbandingan kalau fungsi trigonometri biasa. Sebentar. Trigonometri biasa. Jadi saya pakai kata biasa. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Lalu 1 tambah tangan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini kesamaan untuk fungsi trigonometri biasa. Nah, kalau untuk fungsi trigonometri hiperbolik, ini jadi minus nih. Nah, buktinya gimana? Ya, ini aja. Kita substitusikan. Definisinya cos hiperbolik tadi kan ini. Ini dikuadratkan. Dikurangi E pangkat X min E pangkat min X per 2 dikuadratkan. Itu kalau dibongkar tanda kurungnya, jadi E pangkat X dikuadratkan jadi apa, Najmi? Jadi, bentar, Pak. Fungsi eksponen kalau dipangkatkan, pangkatnya jadi kali ya. Oh, ini. Ya, jadi E pangkat 2X. Nah, gitu. Plus E pangkat X. E pangkat X kali E pangkat min X. Jadi 2AB. A plus B kuadrat itu kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. 2 kali A kali B. A kali B-nya E pangkat X kali E pangkat min X. Itu jadi E pangkat 0. E pangkat 0 tuh 1. Jadi 2 ya. 2 kali 1. Ya. Lalu E pangkat min 2X gitu kan. Per 2. 4. Per 4. Oh iya, per 4. Iya, Pak. Ikut dikuadratkan. Dikurangi E pangkat 2X min 2 plus E pangkat min 2X. Per 4. Nah, karena
ini dengan ini habis. Betul? Itu dengan itu habis. Betul? Iya, Pak. Jadi tinggal 2 dikurangi min 2. Ya, 2 dikurangi min 2. 4 kan? 4 dibagi 4. 1. 1. Jadi begitu. Jadi ini tinggal 2 dan min 2. Jadi hasilnya sama dengan 4/4. Nah, 1. Terbukti ya. Nah, Anda bisa buktikan juga yang 1 min tangan hiperbolik kuadrat. Kalau kita buktikan, ini 1 dikurangi tangan hiperbolik itu apa tadi? Sin hiperbolik per cos hiperbolik sama-sama dikuadratkan, gitu kan? Jadi 1 min per 2 kuadratnya saling mencoret kan? Jadi ini tinggal E pangkat 2X dikurangi 2 tambah E pangkat min 2X. E pangkat 2X plus 2. Ngapain saya kesini ya? Ngapain saya menghitung ini? Ikut-ikutan. Ini kan nggak perlu. Saya hapus lagi. Nggak perlu ini. Kan kita punya rumus tangan hiperbolik itu sin jadi kita langsung bentuk trigonometri hiperboliknya aja. Samakan penyebut. Gitu ya. Dan yang di atas itu sama dengan 1. Jadi 1 per. Dan ini adalah secant hiperbolik. Gitu. Oke? Oke enggak? Nih, Ida Ayu memonitor. Oke ya, agar ini. Pak. Agar ini sambil sarapan ya? Enggak, Pak. Tadi sinyal hilang, jadi saya baru ke join lagi. Oh, enggak. Tadi ngomongnya kayak sambil makan gitu. Nah, karena kita tahu turunan dari fungsi eksponen, kita dapatkan turunan dari fungsi-fungsi trigonometri hiperbolik ini. Jadi, turunan dari sin hiperbolik itu adalah cos hiperbolik. Buktinya gimana? Buktinya ddx dari sin hiperbolik itu ddx dari E pangkat X min E pangkat min X per 2. Ya ini kan E pangkat X, turunan dari E pangkat min X, E pangkat min X lagi. Tapi pangkatnya min X punya turunan min 1. Jadi min dari min 1, jadi plus gitu ya. Jelas agar ini? Jadi kenapa itu jadi plus? Karena E pangkat min X turunannya E pangkat min X kali min 1 gitu ya. Jadi di sini betul terbukti lah ya, udah selesai itu. Demikian juga yang
turunan cos hiperbolik. Nah, kalau yang pertama mirip, yang kedua, yang pertama sama dengan seperti turunan fungsi sin biasa, sama dengan fungsi cos biasa. Yang kedua, cuman mirip aja, tandanya beda ya. Jadi di sini ini plus loh ya. Di sini tidak ada tanda minus di sini. Oke? Hati-hati. Buktinya gimana? Ya sama aja. Buktinya turunan dari E pangkat plus E pangkat minus X per 2 ini E pangkat X min E pangkat min X per 2. Jadi cuman seperti itu. Turunan dari cos hiperbolik adalah sin hiperbolik, turunan sin hiperbolik adalah cos hiperbolik. Gitu ya. Muter-muter di antara dua itu. Turunan tangen hiperbolik apa? Nah, tangen hiperbolik harus kita hitung. Sin hiperbolik per 2, tapi per 2-nya nanti akan saling mencoret dengan per 2 juga dari cos hiperbolik. Jadi ini yang Anda turunkan. Kira-kira dari sini atau pakai aturan hasil kali untuk sin dan cos. Sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Mungkin pakai aturan hasil kali ya, dari sin hiperbolik dan cos hiperbolik ya. Kohasil kali. Diralat ya. Hasil bagi. U aksen V jadi cos hiperbolik kuadrat. U aksen V min U V aksen sin hiperbolik kali V aksen sin hiperbolik juga. Jadi sin hiperbolik kuadrat. Dan itu adalah sama dengan apa? Cos hiperbolik min sin hiperbolik. Agar ini. Sama dengan 1 kan? Gitu ya. Agar ini hilang lagi. Dan ini adalah sama dengan 1 per cos hiperbolik sama dengan secant hiperbolik. Hiperboliknya diucapkan ya. Kalau enggak, saya nggak bisa mendeteksi itu huruf H-nya terucapkan atau tidak. Dan kalau tidak, saya pikir fungsi trigonometri biasa. Turunan secant hiperbolik apa nih? Kalau turunan secant biasa apa? Secant tangan. Secant tangan. Apakah ini nanti secant hiperbolik tangan hiperbolik? Kita lihat. Ini 1 per cos hiperbolik. U aksen itu 0 kali V jadi kali V aksen. V aksennya sin hiperbolik per V kuadrat. Jadi ini min sin per cos itu tangan, 1 per cos hiperbolik itu secant. Jadi min secant hiperbolik, tangan hiperbolik. Ada minnya. Oke? Wah, Pak, saya bisa kepleset-pleset kalau menghafal. Bisa ketukar-tukar. Ya jangan dihafal. Ini kan mudah. Yang diingat rumus sin hiperbolik itu apa, cos hiperbolik itu apa. Ya? Ya, sebagian mungkin ada yang bisa kalian hafal. Tapi kalau lupa, ya turunkan aja lagi. Seperti saya ini nggak menghafal kok. Kalau saya diminta menghafal, saya udah nggak sanggup. Ya, udah pelupa saya. Tapi kalau proses, ingat.
Nah, proses seperti naik sepeda ya. Saya udah lama nggak naik sepeda, begitu ada sepeda saya bisa langsung ngayuh aja. Kan gitu. Coba kalau ditanya, Hanina kalau jalan kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kan nggak, Beda-beda, Pak. nah kan nggak dihafal gitu kan? Jalan ya jalan aja kan? Gitu. Iya. Kalau saya jalan kaki bukan kaki kanan atau kaki kiri dulu, yang posisinya di belakang dulu, yang melangkah. Ya kalau pertama lari berdiri sih maksudnya, yang tadi bercanda. Kalau dari berdiri itu melangkah yang mana dulu? Coba kamu perhatikan deh ya kebiasaan kamu. Nah, tapi kalau udah jalan ya pasti yang di belakang dulu yang melangkah ya. Oke, sekarang inverse-nya. Inverse-nya bisa nggak kita tentukan? Oke, fungsi sin hiperbolik tadi masih ingat grafiknya. Grafiknya monoton naik kan? Ini monoton naik kan? Nah, kalau cos hiperbolik seperti fungsi kuadrat, seperti parabola, tidak monoton naik. Jadi kita harus ambil separohnya aja. Yang sebelah kanan biasanya. Kalau sin hiperbolik nggak perlu dipotong atau dipenggal gitu. Dia monoton naik secara keseluruhan. Jadi di sini pada R ya. Jadi mempunyai inverse. Nah, definisi inverse tentu seperti ini. Yang disebut sin hiperbolik inverse itu kalau kemudian kita hitung sin hiperbolik dari bilangan yang di sebelah kiri, itu akan sama dengan bilangan yang menjadi nilai sin yang diambil nilai sin hiperbolik inverse-nya gitu ya. Jadi maksudnya ini. Jadi sin hiperbolik X sama dengan Y. Nah, tapi punya rumus eksplisit ternyata ya, sin hiperbolik itu ternyata sin hiperbolik inverse itu ternyata punya nilai atau rumus eksplisit seperti itu. Ya. Kira-kira gimana penurunannya? Oke, penurunannya sebagai berikut. Saya rasanya belum nulis, jadi saya akan nulis ya. Oh, udah ada tuh. Mohon maaf. Jadi, berangkat dari Y sama dengan sin hiperbolik. Ini Y sama dengan sin hiperbolik X. Kita kali silang, bawa semua ke ruas kiri, kita dapat ini. Ya, E pangkat X min 2Y min E pangkat min X sama dengan 0. Lalu kalikan semua dengan E pangkat X. Dari sini ke sini, kalikan dengan E pangkat X. Ruas kanan tetap 0. Suku pertama jadi E pangkat X kuadrat. Suku kedua jadi itu. Suku terakhir jadi konstan. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan T sama dengan E pangkat X, ini jadi T kuadrat min 2YT min 1 sama dengan 0 gitu kan? Ya kan? Berarti T-nya, jadi ini T sama dengan T, itu ada rumus akar kuadrat kan? Kalau di Indonesia disebutnya rumus ABC gitu kan? Karena masyarakatnya mungkin doyan kecap itu gitu ya. Nah, sebetulnya plus minus, tapi yang minus, yang negatif ini tidak berlaku gitu ya. Kenapa tidak berlaku? Kalau negatif, yang pengurangnya ini kan lebih besar daripada Y.
Maka Y min akar Y kuadrat plus 1 akan negatif. E pangkat X tidak mungkin negatif. Ya. Karena E pangkat X di sini harus positif. Oke? Aman, Hanina? Masih aman, Pak. Oke. Nah, berarti dari sini didapat X sama dengan apa? Ya, samanan ln. Ya, ln dari Y tambah akar Y kuadrat plus 1. Ya, ini jika dan hanya jika juga. Nah, lalu Y dan ya ini. Ya. Oke. Dari situ kita dapatkan rumus sin hiperbolik inverse. Demikian juga cos hiperbolik inverse. Demikian juga tangen hiperbolik inverse. Demikian juga secant hiperbolik inverse. Tapi kok belum saya tulis? Mau nyoba secant hyperbolic inverse? Nggak boleh lihat buku tapi. Atau lihat buku juga boleh. Coba biar kalian proaktif mencari informasi. Secant hyperbolic inverse X sama dengan apa? Mau ngotret, mau nyari di buku, di internet, silakan. Sambil kalian mikir, ini saya jelaskan kenapa ini demikian. Karena si cos hiperbolik inverse itu diambil dari cos hiperbolik yang sepotong ke kanan aja. Ya, gitu. Yang monoton naiknya yang diambil, maka inverse-nya nanti cerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Jadi ini garis Y sama dengan X. Maaf gambarnya kalau gitu nggak seperti ini sih cos hiperboliknya. Cos hiperboliknya akan asimptotis ya. Akan asimptotis terhadap garis itu. Jadi inverse-nya ya begitu. Ya. Jadi di sini ini 1. Jadi terdefinisinya untuk X lebih besar atau sama dengan 1. Oke? Ini mungkin turunannya agak garis singgungnya vertikal, jadi kurvanya harus agak curam di situ ya. Untuk tangan hiperbolik, daerah definisinya di situ. Untuk secant hiperbolik inverse, udah ketemu rumusnya? Ada yang udah menemukan rumusnya? Naufal? Ihda? Halo, everyone. Ya Pak, ln Ln 1 ditambah akar 1 min X kuadrat per X. Kamu nemu atau ngitung? Nemu Pak di buku. Oke. Ada penurunannya nggak di buku?
Buku Purcell? Ada Pak. Oke. Jadi ada ya, baca buku untuk penurunan bukan diferensial tapi perolehan ya, rumus ini ya. Biar kalian ingat juga ada buku, ada internet, ada apa kalau saya udah nggak ngasih kuliah lagi, kalian bisa mencari informasi sendiri ya. Ini untuk X berapa? Di mana? Novel atau siapa tadi? X-nya berapa? Ada di mana range-nya? Tidak sama 0 jelas. Iya, dari 0 sampai sama dengan 1. Yang min enggak? Yang min enggak di sini. Jadi di sini antara 0 dan 1 gitu. Iya. Sama dengan 1. Satunya ikut. 0-nya enggak jelas ya. Gitu. Oke. Dicek kembali di buku ya. Saya bukan tidak mau membahas ini, tapi Anda juga harus belajar mencari informasi sendiri. Ini udah kuliah terakhir, jadi itu sekaligus pesan juga ya. Anda tidak selamanya dikuliahi dosen. Oke. Nah, kalau sudah tahu rumusnya, maka kita bisa dapatkan turunannya juga. Jadi tadi, bentar, di sini saya buktinya gimana gitu ya. Cukup nggak ya di sini ya? Jadi misalnya yang pertama ini A, ini B. Yang A itu buktinya gimana? Oke. Misal Y sama dengan sin hiperbolik inverse. Ini sama dengan, bukan misal ya, diketahui aja langsung ya. Diketahui. Ya begitu. Saya kadang-kadang salah pilih kata. Sin hiperbolik inverse tadi apa? Ln Y tambah akar Y kuadrat plus 1 ya. Betul? Oh kok Y? Ya ampun, kan udah tuker nama. Ln X tambah akar X kuadrat plus 1. Nah, turunannya apa? Turunan ln apa, Fadlan? 1 per ya? 1 per. Nah, 1 per. Tapi kemudian si yang ada di dalam kurung itu punya turunan juga. Turunannya apa, Fadlan? Turunan X 1. Turunan akar X kuadrat plus 1 apa, Fadlan? 1 per. Belum dia. 2X per. Jadi 2X per 2 akar juga. Jadi 2 2-nya akar. coret ya. Ya. 2-nya coret. Tapi saya tulis dulu deh. Gitu kan? Nah, ini tentunya harus disederhanakan. Untuk menyederhanakan, kalikan pembilang dan penyebut dengan akar X kuadrat plus 1 ya. Kalau dikalikan dengan akar X kuadrat plus 1, si pembilang jadi ini. Betul? Penyebut jadi betul nggak ini saya? Nggak usah dikalikan. Duh, ini arahnya kemana?
arahnya ke penyederhanaan dan bentuk pembilang dan penyebut itu ada yang sama. Jadi ini tetap aja. Lalu tadi dikalikan apa? Pembilang tadi. Duh, salah aja deh. Akar kan? Akar X kuadrat plus 1. Nah, udah tuh kelihatan. Saya pakai merah. Ini kan coret sama kan? Itu komutatif ya. Jadi sama dengan 1 per terbukti. Ini coba sendiri ya. Nah, ada yang saya buktikan, ada yang Anda coba sendiri, ada yang Anda baca dari buku ya. Ada pertanyaan nggak? Fadlan atau yang lain? Amankah atau ada pertanyaankah? Silahkan. Azira Humaira, apakah mau bertanya? Tidak, Pak. Deborah Santi, apakah mau bertanya? Amin, Pak. Beneran. Bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Hanina, Pak, yang inverse tadi, Pak. Ya. Oh, yang slide sebelumnya. Iya, Pak. Yang second yang second, Pak. Itu kenapa nggak boleh nggak plus minus juga, Pak? Oh, kan ya proses mendapatkannya harus dilihat sebelumnya. Ya, jadi si secant X sendiri harus dilihat kan. Jadi di sini kalau Y sama dengan secant hiperbolik inverse, maka ini X-nya sama dengan secant hiperbolik Y gitu ya. Nah, kemudian secant hiperbolik Y sama dengan, jadi ini penurunannya kan ada di buku. Saya sarankan baca di buku. Apakah di buku tidak dijelaskan? Ya, tadi belum itu, Pak. Ya. Kalau kemudian ini diuraikan 2 per, ya kan, E pangkat Y plus E pangkat min Y. Nah, di sini kita lihat, itu nilainya lebih besar dari atau lebih kecil dari, kalau cos hiperbolik kan lebih besar 1, ini kalau ini kurang dari 1 ya, maksimum 1 ya. Gitu. Nah, apalagi yang bisa kita dapatkan dari sini? Kalau X-nya lebih besar atau sebentar kok. Ya, lebih kecil atau sama dengan 1, makanya itu tadi lebih kecil. Lalu dia positif, jadi betul ya, X-nya positif ya. Dan lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, apalagi infonya? Y-nya sendiri itu kita kan harus mengambil bagian yang monoton. 1 per cos itu grafiknya seperti apa? Tuh, saya jadi bahas dulu ini ya, biar kalian punya ini mengarah ke menjawab pertanyaan Hanina. Kita harus tahu tapi ini tempat yang kita miliki sempit, jadi cos hiperbolik itu sendiri kan seperti ini ya, itu cos hiperboliknya ya. Nah, kalau sepernya seperti apa?
seperti 1/per dari ini 1/1 ya 1 gitu ya. Lalu dia tentu akan mengecil dan menuju 0 ya, seperti itu. Nah, itu secant hiperbolik. Inverse-nya tuh nanti, jadi ini yang secant hiperbolik. Ya, ini sumbu X sih gitu ya. Saya anggap ini sumbunya berbeda dengan yang sedang kita hitung ya. Jadi X dan Y-nya sudah bertukar nih. Yang ini cos hiperbolik X. Lalu inverse itu kan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Itu jadinya begini nih. Oke? Oke, Hanina? Oke, Pak. Nah, jadi domainnya jelas di antara 0 dan 1 gitu ya. 0-nya nggak ikut. Nah, sekarang kalau ln 1 minus itu berarti kan ln negatif. Ln 0, ya kan? Kalau ln 1 kan 0. Kalau ln 0, bilangan negatif kan, Hanina? Iya, Pak. Jadi mungkin nggak itu? Gitu kan. Nggak kan? Oh, Nilainya iya. di sini positif kan? Iya. Oke, jelas? Iya, iya, Dari Pak. grafik aja nilainya nggak boleh negatif kan? Gitu. Jadi ini harus positif nih semua. Ya. Oke, Doki. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini sudah terakhir itu dan sekarang latihan. Coba latihan turunkan Y sama dengan tangan hiperbolik inverse itu turunannya apa? Ingat rumus tangan hiperbolik inverse-nya? Tangan hiperbolik inverse-nya apa? Setengah ln 1 plus X per 1 min X. Ya. Dua menitan. Udah ketemu? Belum 2 menit, Pak, gitu ya. Pakai sifat logaritma. Ingat ln A per B sama dengan
Ln A min ln B. Gunakan itu. Oke, siapa yang dapat jawabannya? Saroh, udah ketemu? Belum. Belum? Jessica, udah ketemu? Belum, Pak. Masih menghitung. Setengahnya bisa ditarik. Turunan ln 1 tambah Coba, Pak. X dikurangi ln 1 min X. Ya, siapa? Saroh, Pak. Saroh. Jadi apa jawabannya, Saroh? 1 per 1 plus X. Dilanjutkan ya. 1 per 1 plus X. Min, dalam kurung min 1 per 1 plus X. Min 1 min X. X. Ya, 1 min X. Jadi min dan min jadi tambah. Iya, Pak. Jadi setengah kali Kali silang gitu, Pak. Penyebutnya 1 minus X kuadrat. Pembilangnya 1. Mas. Ya, enggak. 1 tambah 1. Oh iya, 2 salah. Lalu baru coret gitu ya. Jadi 1 per 1 minus X kuadrat. Iya, Saroh bagus. Jadi nomor 3, ini jawabannya apa nih nomor 3? Ya, berarti arkes tangen hiperbolik inverse kan? Karena turunan dari tangan hiperbolik inverse adalah 1 per 1 min X kuadrat gitu ya. Begitu. Jadi tentunya plus C, jangan lupa. Nah, ini mirip, yang terakhir ini mirip dengan integral tak tentu dari 1 per 1 tambah X kuadrat. Ini sama dengan apa? Arkus tangan, bukan? Arkus tangan, ya kan? Kita sudah bahas ini kan? Fungsi trigonometri inverse yang minggu lalu. Dilihat lagi. Nah, nomor 2. Tadi siapa yang jawab? Naufal ya. Kalian tinggal turunkan ya. Jadi ddx itu ya sama dengan ddx dari yang Hanina tanyakan tadi. Ln 1 tambah akar 1 min X kuadrat. Ya. Ini saya setelah disederhanakan jadi itu. Silahkan cek ya. Ada pertanyaan nggak? Saya stop sharing dulu. Saya mau lihat ada yang mau ditanyakan. (10.27) kita berakhir di 10.40 atau 45 maksimum ya. Saya ada kuliah lagi pukul 11. Gimana? Erika? Aman?
Aman, Pak. Aman. Erika posisi di mana? Masih di Sumatera atau gimana? Iya, Pak, masih di Sumatera. Oke. Oke, kalau aman saya akan lanjutkan, tapi kalau ada pertanyaan jangan sungkan bertanya ya. Kecuali kalian nggak ngikuti kuliahnya dengan 100%, jadi sambil ngerjain yang lain gitu ya. Jangan gitu ya. Oke, saya show lagi. Ini yang terakhir. Nah, sekarang ketemu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak arahnya kemana ini? Kalian cari di YouTube ya, sepeda beroda persegi, tapi mungkin harus bahasa Inggris ya. Square wheel bicycle gitu ya. Ada itu nanti. Barangkali ya. Ada aja di YouTube mah segala macam ya. Oke. Jadi Anda bisa mencari sepeda beroda persegi itu ada. Kalau di Indonesia dulu pernah ada iklan sebuah produk suplemen vitamin C lah gitu ya. Dan bintang iklannya ini naik sepeda beroda persegi. Jadi sepedanya ajol-ajolan naik turun gitu ya. Ya iklan biasa menarik perhatian. Jadi kalau berjalan di atas jalan yang rata, tentunya sepedanya akan naik turun. Nah, tapi kalau dia berjalan di jalan yang khusus, seperti dalam foto tadi, dia akan bergerak mendatar, tidak naik turun. Jalannya seperti apa? Ya jalannya seperti itu kan? Ya enggak, Ida Ayu? Jadi pertanyaannya sekarang kurva persamaan ya. Jadi persamaan kurva ini apa gitu ya. Nah, saya zoom. Di sini tingginya itu akan bukan tinggi. Jadi si titik porosnya itu akan mendatar gitu ya. Jadi yang bukti bahwa dia mendatar itu ya titik porosnya tidak naik turun gitu ya. Jadi yang naik turun jalannya gitu ya. Nah, setiap saat ini dimisalkan ya. Setiap saat dia menyentuh permukaan jalan. Itu yang berbeda-beda. Jadi pada posisi start katakanlah sisi rodanya nempel, sisi rodanya mendatar. Jadi pada saat itu garis singgungnya mendatar gitu ya. Nah, sekarang ini nih. Ini sama dengan apa? Ini yang jadi persamaannya nanti. Nah, kita tahu ini garis singgung. Ini garis singgung. Garis singgung itu kan turunan. Ya kan? Garis singgung pada kurva ini kita tahu. Saya zoom. Kalau di zoom seperti itu. Bentar, saya gambar lagi ini ilustrasi ini penting ya. Ini datar. Saya tahu tangannya nih sekarang. Jadi gradien. Jadi pertanyaannya ini gradiennya berapa gitu ya. Nah, itu tangan. Jadi kemiringan ini sama dengan kemiringan itu.
Ya enggak? Karena ini siku, argumennya kenapa dia sama? Ya diputar ini siku juga kan, diputar 90 derajat tuh segitiganya sebangun ya. Gitu. Ini mungkin ditarik sedikit ini, ditarik sini segitiga ini dengan segitiga ini sebangun ya. Jadi sekarang tangannya berapa? Tangannya itu akan U sama dengan gradien dan dari situ kita dapatkan dya dx. Dya dx-nya akar y kuadrat min 1 itu adalah panjang si alas atau tinggi itu ya. Jadi ini akar y kuadrat min 1. Jadi tangan, ini tangan T ini. Ya. Tinggi per alas-alasnya 1. Ini alas sama dengan 1. Ini sama dengan tinggi. Oke? Oke enggak, Tiara? Oke, Pak. Ya. Nah, saya hapus lagi gambar yang tambahannya supaya kalian fokus ke situ. Dari situ dapat dya dx. Nah, kalau gitu kita dapat persamaan diferensial kan? Kita peroleh apa? Kita peroleh dy per akar y kuadrat min 1 sama dengan dx. Integralkan kedua ruas. Ini sama dengan x plus c. Nanti c-nya kita bisa cari. Yang di sebelah kiri sama dengan apa? Coba lihat beberapa slide ke belakang tadi. Yang turunannya 1 per akar x kuadrat min 1 apa? Saya pakai x dulu. Cos hiperbolik inverse. Cos hiperbola. Cos hiperbola. Oke. Gitu. Nah, saya tentukan dulu C-nya. Pada saat X sama dengan 0, Y sama dengan 1, kan? Betul? Jadi di sini cos hiperbolik inverse 1 sama dengan 0 plus C. Cos hiperbolik inverse 1 kan 0. Ya kan? Jadi ini sama dengan 0. Jadi C sama dengan 0. Kalau begitu, cos hiperbolik inverse Y sama dengan X. Sehingga X sama dengan, kok X lagi? Y sama dengan cos hiperbolik inverse. Nah, tentu saja ini sepenggal ya. Kalau cos hiperbolik itu, oh ya, tadi saya akan mundur ke slide yang tadi. Jadi ini sumbu X. Atau saya mundur satu lagi. Ini saya pasang sumbu X-nya tuh di sini. Ini poros ya. Itu ungu. Oke, saya pakai warna yang lebih terang. Saya pasang
sumbu X-nya ini sebagai sumbu X. Saya pasang sumbu Y-nya pertama di sini. Ini sebagai sumbu Y. Tapi sumbu Y-nya positifnya ke bawah. Sumbu Y positif ke bawah ya. Arah positifnya ke bawah. Jadi ketika X sama dengan 0 di situ. Nah, tentu saja nanti ini akan ada yang pas dilekupkan itu. Yang pas dilekukan itu kalau saya sebut, ini kurang tepat. Kalau saya sebut nilai itu tercapai di suatu bilangan T, sebut ya. Nah, maka ini 0, maka yang di sini berapa nih? Ya tentu saja ini min T. Berarti periodenya 2T. Maka ini 3T gitu ya. Dan seterusnya. Nah, positifnya ke bawah. Berarti ini tadi jawabannya Y sama dengan cos hiperbolik X itu untuk X di antara cos hiperbolik untuk X di antara min T dan T. Setelah itu, di-copy. Jadi, Y-nya periodik. Jadi, Y X tambah 2T sama dengan YX. Oke? Periodik. Ini boleh sama dengannya ikut. Jadi ini menyatakan Y-nya periodik. Ini untuk setiap X. Oke, saya akan berhenti dulu. Ada pertanyaan nggak? Jadi persamaan lintasan sepeda roda persegi itu cos hiperbolik. Jadi bukan kurang kerjaan juga sih gitu ya, tapi fungsi cos atau trigonometri hiperbolik secara umum tuh ya ada. Nah, kalau kalian menganggap sepeda beroda persegi ini nggak ada kerjaan, ada aplikasi lain dari fungsi trigonometri hiperbolik ya, yaitu ada yang baca buku? Kalau ini tanah, lalu ini tiang, ya. Kalau kalian menggantung kabel, kabelnya akan mendatar atau gimana? Kabelnya akan menggayut gitu kan? Ya nggak, Akbar? Iya, Pak. Nah, ini persamaannya, kurva ini, itu cos hiperbolik juga. Ya, mungkin ada konstantanya. Ya, ada konstantanya, ada mungkin cos hiperbolik BX, jadi A cos hiperbolik BX gitu ya. Mungkin seperti itu. Tergantung apa? Tergantung jarak dan kehapus. Tergantung jarak dan tinggi tiangnya. Jadi Y sama dengan A cos hiperbolik BX gitu ya. Duh, maaf ya tulisannya kecil-kecil dan rapet-rapet. Ada pertanyaan kah? Jadi ada A dan ada B. Tergantung jarak dan tinggi
tiangnya. Baca buku tentang ini ya. Yang sepeda beroda persegi nggak ada di buku. Itu yang saya bahas di sini. Yang ada di buku kalian baca sendiri. Oke, saya tidak punya slide lagi. Saya stop sharing. Ini sudah 10.43. Masih ada 2 menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Daftar hadir tolong diisi sekarang. Jangan ada yang lupa ya. Pak, kalau di buku saya nemu contohnya katenari, Pak. Iya, katenari itu mirip dengan kabel. Itu jembatan ya? Di sini sih deskripsinya kabel atau rantai lentur. Ya udah, itu yang saya tulis sebagai aplikasi lain tadi. Baik, Pak. Ya, tapi yang nggak diduga yang sepeda beroda persegi itu kan? Gitu. Oke, saya kira kita akhiri kuliah hari ini dan materi ini sekali lagi saya sampaikan merupakan materi terakhir.